penuh tantangan. Nah, tentu saja banyak orang yang tidak bisa. Bahagia yang seperti ini tidak bisa datang dengan sendirinya. Anda perlu belajar happiness dari Arfan Pradiansyah, motivator nasional leadership and happiness. Ikuti Happiness in Difficult Times, sebuah workshop terbaru dari Arfan Pradiansyah yang akan memberikan Anda 3 tools untuk tetap bahagia dan produktif di era pandemi yang penuh tantangan. Segera daftarkan diri Anda dan tim ke ILM di 0812 123 45 949 0812 123 45 949. Happiness in Difficult Times, 3 cara untuk bangkit di masa sulit. Cucu Oma, kakak sehat kan? Sehat dong. Aku kan suka makan buah dan sayur. Terus sering olahraga juga. Kan kata bunda bergerak itu sehat. Pinter cucu Oma. Apa kabar, Ma? Baik, sehat. Sekarang kan mama rutin ikut senam lansia. Jadi berasa lebih segar. Oh ya? Syukur deh kalau gitu. Ayo Ma, kita makan. Ini kebetulan tadi baru panen sayuran hidroponik dari kebun sendiri. Masih segar banget nih. Kebun sendiri? Mana kebunmu? Rumah sempit begini. Kemarin waktu orang posyandu ngajarin berkebun hidroponik, aku juga ikut dia dan belajar. Posyandu kan sahabat kita, sahabat masyarakat. Bener kan? Bener banget. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Seruput kopi Anda mungkin seharga 200.000 satu kali minum. Nah, apa yang bisa Anda lakukan dengan 200.000 selain dari minum kopi? Anda bisa mengikuti Smart Business Outlook 24 hingga 25 November dengan tema penguatan ekonomi digital Indonesia di era next normal, menghadirkan keynote speaker Sandiaga Uno dan sejumlah narasumber lainnya, Hermawan Kertajaya, Afiliani, James Gui, Tungde Semuaringin, Silih Agung Wasesa, Yusuf Hadi, dan Arto Biantoro. Segera dapatkan kesempatan untuk bergabung. Hubungi 0813 3250 3717. Jadikan uang 200.000 Anda lebih berarti. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Selamat siang dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Happiness ya. Kita membahas mengenai cinta dan duka. Dan cinta tadi di awal Arfan sudah ingatkan kepada kita semuanya bahwa dia berbanding lurus dengan duka. Satu paket, ketika orang mencintai semestinya siap dengan duka. Dan dalam prakteknya banyak kita yang nggak siap gitu ya, makanya pada saat kita kehilangan kita benar-benar sangat drop, kita benar-benar sangat merasa bahwa dunia udah selesai gitu ya, aku ikut denganmu saja gitu. Atau kita ketika kita kehilangan mungkin karena ditinggal kah atau apa begitu ya, itu juga mengalami sakit yang luar biasa gitu. Makanya mungkin sampai ada orang yang mengakhiri hidupnya ya karena merasa nggak kuat gitu. Nah, itukah yang terjadi Pak Arfan? Karena sakit yang luar biasa itu dia merasa ya udah nggak ada artinya lagi, jadi dia memutuskan sesuatu yang tidak baik begitu. Ya, sebetulnya bukan kehilangannya itu yang membuat kita sakit gitu. Bukan kehilangannya ya. Sering kan kita kehilangan sesuatu yang kita biasa aja kan. Kehilangan apa gitu kita biasa aja gitu. Bukan kehilangannya, atau mungkin kehilangan seseorang yang seorang teman lama yang kemudian kita juga biasa-biasa aja gitu. Jadi bukan kehilangannya yang menyakitkan, tapi cinta itu yang menyakitkan. Jadi kalau kehilangan sesuatu tapi kita tidak mencintai ya selesai udah. Tapi kehilangan sesuatu tapi kita mencintai itu, gitu. Itu yang akhirnya membuat kita sakit, membuat kita berduka. Tapi ya setelah kita renungkan, setelah saya pikir-pikir ya nggak ada pilihan lain sih. Yang pilihannya ya mencintai, supaya kita bahagia kita harus mencintai. Dan ketika kita mencintai, ya sadarilah bahwa
paketnya berikutnya adalah duka. Itu saja sih sebetulnya. Sadarilah itu. Nah, kita sekarang bagaimana nih cara menyikapinya? Nah, ini bagaimana ini supaya nanti kita betul-betul menyadari bahwa cinta itu ujungnya adalah duka. Ya. Nah, yang pertama ini ada 3 hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa Ya. yang pertama adalah kita harus memahami dulu gitu, bahwa yang namanya cinta ini mindset ya. Mindsetnya cinta itu bukan bergantung. Gitu. Ada banyak orang yang ketika dia mencintai itu dia bergantung di situ. Sehingga ketika yang dicintainya itu hilang, dia betul-betul kehilangan tempat bergantung, Bang. Jadi dia akan galau gitu, dia akan gamang gitu. Kenapa? Karena tempat dia bergantung itu nggak ada lagi gitu. Dia akan goyah gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mencintai, menyayangi dengan sepenuh hati, tapi tidak lekat gitu, tidak bergantung di situ, Bang. Tidak, artinya kita tidak melekat, kemelekatan gitu ya. Melekatan sebenarnya iya. Cinta is oke gitu, tapi ketika cinta berubah menjadi kemelekatan, maka kalimat-kalimat yang muncul adalah aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Iya. Itu kan melekat kan? Ya. Kalau tidak melekat kan berarti masih ada jarak gitu antara kita dengan yang kita cintai. Itu ada jarak. Ya. Jadi kita mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai orang tua, berikan hatimu untuk cinta, tapi jangan lekatkan dirimu di sana gitu. Karena ketika kita melekatkan itu, kita menggantungkan harapan kita pada orang itu. Padahal kita tahu bahwa di dalam dunia yang fana ini tidak ada sesuatu yang kekal gitu, bahwa. Jadi ketika kita melekat itu kita sesungguhnya sudah menyalahi hukum alam gitu. Ketika kita melekat, ketika kita bergantung, maka gantungannya goyah, ya kita akan jatuh gitu karena gantungannya goyah. Maka bergantung itu sesungguhnya hanya kepada Tuhan. Nah ini, itulah konsepnya gitu. Kalau dalam Islam itu namanya tauhid gitu kan. Tauhid itu apa sih? Ya hanya bergantung kepada Tuhan. Gitu. Gantungan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada benda-benda yang suatu ketika akan hilang dalam perjalanan waktu ini, bahwa. Jadi ini mindset yang pertama ya, yang harus kita resapi gitu. Mari kita mencintai tapi bukan bergantung. Itu bahwa. Oke. Mari mencintai tetapi bukan bergantung, dan dalam prakteknya banyak kita yang kemudian di nomor 1 ini gitu ya, Pak Arfan. Yeah. Sehingga muncullah kalimat apalah artinya aku tanpamu. Itu betul. Ya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Padahal kita adalah pribadi yang berbeda dari orang yang kita cintai juga kan gitu. Betul. Yang kedua, mindset yang juga Mindset yang harus kedua, ini juga penting. Jadi orang yang kita cintai itu, atau sesuatu yang kita cintai itu sesungguhnya bukan milik kita. Bukan milik kita, dia adalah milik Allah. Dia adalah milik Tuhan. Nah, terus kok ada di dekat kita gitu? Ya kita dititipi, kita diamanahi. Tolong jaga orang ini, tolong rawat dia, cintai dia, kasihi dia. Tapi ini bukan punyamu. Ini bukan punyamu gitu. Ini punya Tuhan gitu. Ya. Dititipkan kepada kita untuk dijaga, dirawat, dikasihi, disayangi, dicintai. Tapi ini bukan punyamu gitu. Nah sekali kita sudah dititipi, diamanahi, kemudian ngaku-ngaku itu punya kita gitu. Kita merasa itu punya kita gitu. Nah ini yang akhirnya membuat kebukaan yang besar gitu ketika kita kehilangan gitu, bahwa. Ya. Dan ketika kita kehilangan terus kita marah sama Tuhan ya, kenapa sedang sayang-sayangnya Iya. tiba-tiba diambil gitu ya. Ya, tapi kalau kita ingat itu titipan gitu ya, ya terserah yang punya dong ya. Kapan mau diambil namanya Apa mau diambil terserah yang punya gitu ya. Nah ini sekali lagi, ini enak dikatakan ya bahwa ya, tapi tidak enak untuk dialami gitu. Dan saya juga bertanya-tanya, kalau saya mengalami ini saya kuat apa enggak ya gitu. Ya. Tapi Ya. setidak-tidaknya mindset ini bisa membantu, Ya. membantu untuk Melewati ya. melewati masa-masa yang sulit ketika nanti suatu ketika kita akan mengalami itu. Ya. Mbak Saya Orang sudah punya ibu kan di Medan kan? Iya, masih betul.
Iya, itu suatu ketika pasti akan melalui itu. Saya masih punya orang tua masih lengkap dua, mertua masih lengkap dua. Nanti satu ketika saya pasti akan melewati itu kan, gitu. Nah, mari kita masukkan kesadaran itu dari sekarang gitu bahwa cinta itu tidak sama dengan bergantung, bahwa titipan itu tidak sama dengan milik, dan yang kita yang ada sama kita sekarang itu adalah titipan bukan milik gitu. Itu mindset itu yang penting. Baik. Tadi Pak Arfan mengatakan oke, orang yang kita cinta itu sebenarnya adalah milik Tuhan ya, bukan milik kita. Namanya itu titipan, tetapi butuh proses yang sangat panjang. Seringkali setiap orang berbeda-beda ya proses untuk kemudian diingatkan dan sadar bahwa kita yang kita cintai itu tuh bukanlah milik kita, tetapi titipan. Nah nanti mungkin Pak Arfan di podcast berikutnya memberikan bagaimana rumusnya atau tipsnya buat mereka yang sedang berduka karena kehilangan gitu ya. Betul. Nah tapi kita lengkapi 3 mindset. 3 ya? Ya. Iya. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Jadi begini, ketika kita masih punya waktu, ya kan saya enak ngomong seperti ini kan karena masih ada waktu nih. Gitu ya. Kalau kita sudah mengalami kedukaan, kita udah nggak bisa diskusi kayak begini lagi kan gitu. Ketika kita masih ada waktu, manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Pastikan Anda selalu memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk orang-orang yang Anda sayangi. Pastikan Anda selalu memberikan yang terbaik. Kenapa begitu? Karena dalam hidup ini ada 2 perasaan yang tidak menyenangkan, Mbak, yang terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah duka. Yang ingin saya katakan adalah duka itu uncontrollable. Ya. Duka itu nggak bisa dicegah, nggak bisa dihindari. Duka itu pasti terjadi. Ya. Uncontrollable. Ya. Ada lagi satu lagi, yaitu regret. Regret itu penyesalan ya, atau menyesal itu sesuatu yang controllable. Sesuatu yang bisa dikontrol, bisa dikendalikan, bisa diatur, itu yang namanya regret. Caranya gimana? Caranya adalah lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik, berikan hati Anda, berikan cinta Anda yang terbaik. Selama mumpung masih ada waktu ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Berikan yang terbaik. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita kehilangan mereka, kita hanya berduka, tapi tidak menyesal. Karena ternyata menyesal itu jauh lebih sakit daripada berduka. Yang namanya duka itu dalam beberapa bulan ke depan akan menghilang gitu, yang namanya duka itu. Sedikit demi sedikit akan berkurang yang namanya duka. Tapi kalau penyesalan itu bukan berkurang, Mbak. Penyesalan itu bertambah. Makin lama makin bertambah, makin dipikirin makin bertambah gitu. Dan yang menarik, penyesalan itu sesungguhnya controllable, ada dalam kendali kita. Kalau kita melakukan yang terbaik, kita tidak akan pernah menyesal. Tapi ketika kita lengah, kita lupa, terlalu sibuk kerja, kita lupa sama orang-orang yang kita cintai, itu ujungnya penyesalan, dan itu akan kita bawa seumur hidup, Pak. Nah, cegahlah itu. Jadi caranya gimana? Ketika masih ada waktu, lakukan yang terbaik supaya Anda tidak menyesal. Itu, Pak. Baik, Pak Arfan, kita coba resapi ketiga hal ini ya. Smart listener juga mungkin Anda ingin coba mengingat-ingat kembali tadi di sesi ini ada 3 hal yang semestinya kita bangun dalam mindset kita, bahwa mencintai oke, ya, bahkan kita harus mencintai, tapi jangan bergantung atau melekat pada yang kita cintai. Dan orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai sebenarnya juga adalah milik Tuhan. Itu titipan semua untuk kita semua ya. Dan selama masih ada waktu, mari kita berikan yang terbaik. Karena kalau sudah selesai waktunya dan kita nggak memberikan yang terbaik, yang tersisa hanyalah penyesalan. Nah, kita resapi dulu dan nanti kita belajar bersama-sama bagaimana melewati masa-masa kehilangan, masa-masa berduka itu di sesi yang terakhir ya. Smart Listener, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness, antara cinta dan duka. Smart Happiness. Apa bayangan Anda di tahun 2022 untuk kondisi ekonomi Indonesia? Sudahkah tergambar seperti apa perkembangannya? Kami mengajak Anda untuk mendapatkan insight dan inspirasi untuk mengembangkan bisnis di era digital pada masa next normal berkaitan dengan ekonomi digital. 24 dan 25 November menjadi waktu yang pas untuk Anda mendapatkannya bersama dengan Smart FM dalam program Smart Business Outlook, penguatan ekonomi digital Indonesia di masa next normal.
menghadirkan keynote speaker Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Indonesia. Investasi 200.000 untuk 2 hari. Untuk mahasiswa Anda bisa mendapatkan Rp50.000. Segera hubungi 081332503717, 081332503717. Spot Listeners, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti berbagai program yang kami persembahkan untuk Anda semua dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Sampaikan cerita Anda dan cara Anda dalam Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Bagaimana Anda berbuat sesuatu dalam membantu sesama yang sedang kesulitan. Di mana kepedulian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan. Kirimkan cerita Anda ke nomor WhatsApp radio ini dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda. Informasi lebih lengkap bisa Anda cek di Instagram radio ini. Cerita yang diudarakan akan dipilih untuk mendapatkan hadiah menarik setiap bulannya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Smart FM Part of KG Radio Network, Alfamart, dan Lazismu, memberi untuk negeri. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Betul nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyapa kami melalui Facebook ya. Terima kasih Anda menyimak kami di sana. Dan kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Medan, Pekanbaru, Palembang. Selamat pagi buat Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan juga kota-kota di sekitarnya. Nah, di kesempatan pagi hari ini, saya juga ingin menyapa ada smart listener di Taiwan ya, yang bergabung bersama dengan kita. Ada Mbak Fira Asrori. Selamat pagi Pak Arfan dan juga Mbak Ola. Salam happiness ini dari Taiwan ya. Mudah-mudahan cerah di sana ya. Kemudian saya juga ingin menyapa ada Yosua Wijaya. Akun Yosua Wijaya mengatakan gini, God is love dan kita diciptakan segambar dengan Tuhan nih Pak Arfan. Jadi kalau kita memilih untuk tidak mencintai agar tidak merasa sedih, menurut saya itu memungkiri hakikat kita. Nah ini tadi seperti yang dibilang oleh Pak Arfan ya, sunatullahnya kita adalah mencintai ya gitu. Ada Cesar Ilahi, terima kasih bergabung bersama dengan kami. Pak Sutrisno ya pagi ini juga bergabung mengatakan begini nih Pak Arfan, menurut saya yang menjadi sumber duka adalah kemelekatan. Nah ini tadi sesuai dengan penjelasannya Pak Arfan ya. Kemudian ada Pak Imtat Nawawi ya, bagaimana dengan kondisi kita saat kita merasa so-so atau biasa aja gitu terhadap sesuatu hal, padahal hati kita ingin menumbuhkan rasa cinta terhadap hal tersebut gitu kan. Terus kemudian seiring perjalanan waktu rasa cintanya nggak kunjung tumbuh gitu. Apa yang salah dengan kondisi ini? Oke, Pak Arfan mungkin ingin menanggapi dulu. Tadi ada Pak Yosua, ada Pak Sutrisno yang rasanya pas dengan penjelasan, senada dengan penjelasannya Pak Arfan. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola, ini pertanyaan bagus-bagus sekali ya. Sebelum saya menanggapi, saya ingin juga mengajak teman-teman untuk ikutan workshop saya ya di tanggal 20 November nih, masih 2 minggu lagi.
happiness in difficult times ya. Happiness di saat-saat sulit nih. Nah, kan penting sekali nih ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman hubungi di 0812 12345 949 0812 12345 949. Nah itu workshop yang berbayar tuh Mbak Ola. Kalau yang tidak berbayar ada lagi itu ya. Itu di tanggal 27 di minggu depannya, hari Sabtu juga. Anda cukup beli buku Your Mindset Your Destiny 83.000, nanti dapat workshop gratis mengenai apa itu mindset dan bagaimana dia mempengaruhi nasib Anda. Nah itu cukup ke tokopedia.com, Anda ketik di gadget Anda tokopedia.com /Arfan Pra. Nah itu nanti Anda akan mendapatkan buku dan tanda tangan saya juga workshop gratis di hari Sabtu tanggal 27 November ya. Nah sekarang ini ke pertanyaan ini ya Pak Joshua, God is love. Setuju sekali ya. Tuhan itu kan yang maha mencintai ya. Saya kira dalam ajaran agama apapun ya, dalam ajaran Nasrani ya, itu Tuhan itu kan cinta ya, kasih kan sesungguhnya. Dalam ajaran Islam juga Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sama sebetulnya. Intinya adalah cinta. Sehingga kalau kita tidak memiliki cinta, sesungguhnya ada yang salah. Kita tidak